Di suatu pagi yang hangat, seorang pria tua melangkah perlahan ke halaman rumah sakit terbesar di kota itu. Kemejanya lusuh, warnanya pudar dimakan waktu, dan sandal jepit di kakinya tampak sudah hampir putus. Wajahnya penuh keriput, namun matanya teduh, menyimpan kebijaksanaan dari puluhan tahun kehidupan. Ia datang bukan untuk mengemis, bukan pula mencari belas kasihan, hanya ingin memeriksakan tubuh Renta yang sering nyeri belakangan ini. Tapi baru saja ia menyentuh gagang pintu lobi, langkahnya terhenti oleh suara tajam dari seorang satpam. "Pak, ini rumah sakit besar. Klinik murah ada di ujung jalan." Kakek itu terdiam. Ia tersenyum tipis, menunduk, dan tetap melangkah. Namun setiap tapak kaki yang ia ayunkan, seolah membawa beban ribuan pandangan sinis. Dari pegawai, dari pasien, dari dunia yang terlalu mudah menilai manusia hanya dari apa yang tampak. Kakek Rahman akhirnya duduk di salah satu kursi ruang tunggu. Tangannya gemetar memegang secari kertas pendaftaran yang baru saja diberikan petugas. Setelah ia bersikeras ingin tetap mendaftar, tak ada senyum dari suster, tak ada sapaan ramah dari resepsionis. Hanya tatapan curiga, seolah kehadirannya adalah gangguan di tempat yang penuh kesibukan dan kemewahan. Di sekelilingnya, pasien-pasien dengan pakaian rapi dan aroma parfum mahal bergumam pelan. Cukup keras untuk menyakitkan hati. "Ngapain sih orang kayak gitu di sini? Gak mungkin mampu bayar." Kakek itu tak menjawab, tak menatap balik. Ia hanya menunduk, menggenggam dompet kecil yang mulai usang. Di dalamnya, terselip sebuah foto lama, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hidup. Foto itu menjadi satu-satunya pelipur lara di tengah keramaian yang terasa begitu sepi. Waktu berjalan lambat. Beberapa pasien yang datang jauh setelahnya sudah dipanggil masuk. Tapi namanya tak kunjung disebut. Ia bertanya pelan, sopan, namun dibalas dengan nada dingin. "Tunggu saja, Pak. Kami sedang melayani pasien lain dulu." Ia paham pasien lain yang dianggap lebih layak, lebih pantas, lebih berharga. Tapi kakek Rahman tetap diam. Karena dalam diamnya, ia sedang mengukur hati manusia, bukan dengan kekayaan, tapi dengan kasih sayang dan adab. Dan hari itu, ia tak hanya menunggu giliran diperiksa, ia sedang menunggu siapa yang masih memiliki nurani. Hari mulai berganti warna. Dari terang yang hangat menjadi langit kelabu yang muram. Jam di dinding menunjukkan lewat tengah hari. Perut kakek Rahman mungkin sudah berbunyi, tapi ia tak mengeluh. Ia masih duduk di sudut ruang tunggu, di kursi plastik keras yang sudah mulai dingin, menanti namanya dipanggil, dengan harapan yang kian redup. Tiba-tiba, seorang pria muda berbaju jas rapi keluar dari balik pintu ruang pemeriksaan. Ia menoleh ke arah kakek itu dan berkata keras, "Pak, tolong jangan duduk di situ. Ini ruang tunggu untuk pasien VIP." Beberapa orang tertawa pelan. Ada yang menutup mulutnya sambil memandang sinis. Kakek Rahman memegang tongkatnya erat. "Saya hanya menunggu giliran, Nak," ucapnya pelan. Tapi sebelum kalimatnya selesai, petugas administrasi datang menghampiri dengan nada tinggi. "Kami tidak bisa melayani pasien tanpa jaminan. Bapak pikir ini rumah sakit murah? Kalau tidak bisa bayar, jangan bikin repot." Tak ada yang membelanya, tak ada yang menengahi. Semua diam, seolah sepakat bahwa penampilan menentukan harga diri. Dan di saat itu, bukan hanya tubuhnya yang lelah, tapi hatinya retak. Bukan karena hinaan yang ia terima, tapi karena menyadari bahwa dunia sudah kehilangan kelembutan. Bahwa manusia kini terlalu cepat menilai, terlalu sombong untuk peduli. Ia berdiri perlahan, menatap wajah-wajah yang tak mengenal belas kasih, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Ternyata untuk dihargai di sini, bukan hati yang dibawa, tapi dompet." Ia melangkah keluar dari ruangan itu. Tapi ia tak pergi. Ia hanya menuju ke satu sudut yang lebih sepi, lalu mengeluarkan ponsel kecil dari saku dalam kemejanya yang lusuh. Jemarinya gemetar.
Tapi sorot matanya berubah. Bukan lagi tatapan pasrah, melainkan tatapan dari seorang lelaki yang tahu siapa dirinya. Masih di bawah langit kelabu, kakek Rahman berdiri di dekat taman kecil di sisi rumah sakit. Tempat itu sepi, jauh dari hiruk-pikuk resepsionis dan ruang tunggu. Tangannya yang keriput mengangkat ponsel usang ke telinga. Dengan suara lembut namun tegas, ia berbicara. "Nak, bisa kau atur seseorang untuk menemuiku di rumah sakit sekarang? Rumah sakit Bintang Raya ya, yang kita dirikan 10 tahun lalu." Tak sampai 5 menit setelah panggilan itu, suasana di rumah sakit berubah drastis. Sirene mobil hitam berplat khusus berhenti di depan pintu utama. Dari dalamnya, keluar seorang pria muda berpakaian necis. Wajahnya tegang dan langkahnya cepat. Di belakangnya menyusul direktur rumah sakit, kepala humas, dan beberapa staf penting lainnya. Semuanya tampak gelisah. Mereka menyebar, mencari seseorang. Tak lama, mata sang direktur tertumbuk pada sosok Renta yang duduk tenang di bangku taman. Seketika wajahnya memucat. Ia berlari kecil mendekat dan langsung membungkuk hormat. "Astaga, Pak Rahman, mengapa tidak bilang sejak awal?" Suster yang tadi membentak, satpam yang mengusir, resepsionis yang mencibir, semuanya ikut berlari. Wajah mereka pucat, langkah mereka ragu, karena kini mereka sadar, pria tua yang mereka hina, yang mereka anggap tak layak berada di ruang tunggu, adalah pemilik nama besar yang tertulis di dinding lobi, Yayasan Kesehatan Rahman Sejahtera. Kakek Rahman hanya menatap mereka dalam diam. Ia tak perlu berkata banyak, karena kadang diam seorang bijak bisa lebih menampar dari 1000 kalimat. Para petugas tertunduk, wajah mereka dipenuhi rasa malu, rasa bersalah, dan dunia pun seakan berhenti sejenak, menyaksikan bagaimana penilaian manusia runtuh oleh satu kenyataan, bahwa yang mereka remehkan adalah tangan yang selama ini memberi mereka makan. Suasana rumah sakit mendadak sunyi seperti kuburan. Langkah kaki kakek Rahman yang pelan kini diiringi dengan kepala-kepala tertunduk dan bisikan penuh penyesalan. Ia tak lagi dianggap sebagai orang asing. Ia bukan lagi kakek lusuh yang dipandang rendah. Kini, semua mata menatapnya dengan campuran kagum dan rasa bersalah. Di ruang pertemuan rumah sakit, kakek Rahman duduk di kursi utama, kursi yang seharusnya sudah lama disediakan untuknya. Direktur rumah sakit berdiri dengan gugup, memperkenalkan siapa beliau sebenarnya kepada seluruh staf dan manajemen yang dikumpulkan dengan tergesa. "Bapak Rahman, bukan hanya salah satu pemilik saham terbesar di rumah sakit ini," katanya pelan. "Beliau adalah pendiri yayasan yang menyelamatkan rumah sakit ini dari kebangkrutan 8 tahun lalu. Beliau pula yang menyumbangkan sebagian besar dana untuk pembangunan fasilitas rawat inap dan beasiswa tenaga medis." Ruang itu terdiam. Hanya suara napas yang terdengar. Beberapa staf mulai meneteskan air mata. Bukan karena bangga, tapi karena malu. Tapi kakek Rahman tak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Ia tak berteriak, tak menyalahkan. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan tenang, "Saya tak butuh permintaan maaf. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apa yang kalian lihat dari saya tadi pagi? Seorang tua renta yang tak punya apa-apa? Seorang beban yang mengganggu kenyamanan kalian?" Ia menarik napas sejenak, lalu melanjutkan, "Jika kalian hanya melayani orang yang kalian anggap pantas, maka kalian tak sedang merawat, kalian sedang menjual empati." Suara beliau pelan, tapi menembus dada. Tak ada yang berani menatap langsung matanya. Karena di hadapan mereka bukan hanya seorang pemilik rumah sakit, tapi seorang manusia yang mengajarkan makna pelayanan yang sesungguhnya. Hari itu menjadi hari paling sunyi dalam sejarah rumah sakit Bintang Raya. Bukan karena tak ada pasien, tapi karena semua hati sedang bergemuruh. Setelah kebenaran terungkap, kakek Rahman tidak langsung pulang. Ia memilih duduk bersama para staf, dokter, perawat, dan karyawan lainnya di aula kecil rumah sakit. Tak ada kemarahan, tak ada pengusiran. Hanya ada sebuah pelajaran yang ditunggu-tunggu untuk disampaikan dari hati yang telah banyak menyaksikan jatuh bangunnya dunia. "Anak-anakku," ucap beliau pelan, "aku bukan datang ke sini untuk menguji pelayanan. Tapi Allah menuntunku ke sini agar kalian belajar sesuatu yang tak diajarkan di bangku kuliah. Cara memanusiakan manusia.
Beberapa suster mulai meneteskan air mata. Satpam yang tadi bersikap kasar kini menggigit bibirnya sendiri, menahan sesal yang menusuk dada. Kakek Rahman melanjutkan, "Aku berpakaian lusuh bukan karena tak mampu membeli jas. Aku datang sendiri, bukan karena tak punya sopir. Tapi aku ingin melihat, masih adakah di tempat ini hati yang mengenali nilai seorang manusia, bukan dari apa yang ia kenakan, tapi dari bagaimana ia dihormati." Suasana hening, bahkan suara detak jam dinding terasa nyaring. Tak ada satupun yang berani mengalihkan pandangan dari sosok tua itu, karena di hadapan mereka berdiri seorang guru kehidupan. Beliau berdiri perlahan, mengangkat tongkatnya, dan berkata, "Jabatan bisa kau kejar, gaji bisa kau harap, tapi kasih sayang hanya tumbuh di hati yang tulus. Dan rumah sakit ini akan mati pelan-pelan jika lupa akan itu." Tepuk tangan tak terdengar, karena ini bukan pidato. Ini pengakuan hati yang menusuk setiap nurani. Di sudut ruangan, seorang suster muda menangis dan berkata lirih, "Maafkan kami, Kek, kami telah buta oleh ego." Kakek Rahman menoleh, tersenyum lembut. "Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian meminta. Tapi ingatlah, jangan tunggu orang miskin menjadi kaya untuk kalian hormati. Jangan tunggu seseorang terkenal untuk kalian perlakukan layak. Karena setiap manusia, seberapapun sederhananya, berhak untuk dihargai." Seminggu telah berlalu sejak hari itu. Rumah sakit Bintang Raya tak lagi sama. Suasana di lobi kini lebih hangat, senyum para perawat lebih tulus, dan mata petugas keamanan kini memandang setiap pengunjung dengan hormat, bukan menilai, tapi melayani. Pagi itu, seorang pria tua kembali melangkah masuk ke rumah sakit. Kemejanya masih sama, lusuh, pudar, dengan kerah yang mulai sobek. Sandal jepitnya tetap menapak lantai dengan suara pelan yang penuh keteguhan. Tapi kali ini, semua orang menoleh dan tersenyum. Beberapa membungkuk memberi salam. Ada yang menawarinya duduk, ada yang membawakan air. Namun kakek itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih, Nak. Tak perlu repot. Saya hanya ingin periksa lagi dan melihat apakah hati kalian masih terjaga." Direktur rumah sakit datang tergesa dari ujung koridor. Kali ini tanpa jas kebesarannya. Ia menjabat tangan kakek Rahman dengan dua tangan, menunduk hormat. "Kedatangan Bapak selalu jadi berkah bagi tempat ini," ucapnya. Kakek Rahman duduk di kursi ruang tunggu, kursi yang dulu menolaknya. Ia menatap sekeliling. Wajah-wajah yang dulu memalingkan pandangan, kini menyapa dengan tulus. Ia tersenyum, lalu menatap perawat muda yang datang menghampirinya. "Kenapa, Kek? Masih pakai baju yang itu?" tanya si perawat, setengah bercanda. Kakek Rahman menatap kemejanya. Tangannya mengusap kain usang itu dengan lembut. Lalu ia berkata, "Baju ini bukan lambang kekayaan, tapi ujian bagi nurani kalian. Selama kalian tetap melihat saya sebagai manusia, maka rumah sakit ini tak akan pernah miskin, karena kaya itu bukan soal uang, tapi soal hati." Dan di hari itu, pelajaran yang sesungguhnya tertanam, tentang menghargai sebelum menilai, tentang memanusiakan sebelum menyimpulkan, dan tentang bagaimana seorang kakek, dengan kemeja lusuh dan hati yang agung, mengubah satu rumah sakit, dan banyak hati di dalamnya.